Hai kawan-kawan, sebelum mulai videonya, jangan lewatkan untuk like dan subscribe. Tanpa banyak kata, kita langsung saja ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2122. Bab 2122, mencabut sekali dan untuk semua. Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu, Lan Huang? Jiang Chen tidak memiliki emosi. Dia tidak tertarik berdebat. Itu yang terbaik untuk membenarkan eksekusi, tetapi pembelotan luas Lan Huang dan injeksi darah iblis sudah cukup untuk hukuman mati 10 kali lipat. Lan Huang menatap Jiang Chen dengan penuh kebencian. Aku tersesat. Apa yang harus saya katakan? Dia menggeram. Jiang Chen, kamu baru saja dilahirkan beruntung. Anda memiliki sumber daya 10 tanah suci yang Anda inginkan. Hanya itu saja, kami orang-orang kelas 2 dan 3 dipaksa untuk lebih rendah dari saat kita dilahirkan. Kami harus memikirkan keinginan dan kecenderunganmu dan memberikanmu rasa hormat yang tidak semestinya, seperti festival batu giok kuno, misalnya. Kami membungkuk dan mengikis untuk mengundang Anda hadir. Tetapi setelah Anda bersenang-senang, apakah Anda menunjukkan niat baik kepada kami? Apa hak Anda untuk menolak kami? Kenapa hanya kamu saja yang sombong? Dan masih ada lagi. House Yan milik Eternal menghancurkan turnamen bela diri kita setelah festival. Yan Qinghuang adalah wanita Anda, bukan? Campur tangannya yang tidak dapat dibenarkan mencuri putri kekaisaran kami dan kami masih tidak tahu di mana dia. Jenis kesalahan apa yang absurd itu? Mengapa semua hal baik harus pergi ke 10 negeri suci? Mengapa kita harus jenius tingkat kedua dan ketiga hidup dengan kata-katamu? Aku tidak membelinya. Saya ingin melampaui Anda dan memerintah Anda. Saya ingin mempermalukan Anda 10 kali lipat dari apa yang telah Anda lakukan pada Blue Smoke. Saya ingin menjadi lebih kuat. Mengapa saya tidak bisa menerima kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Maukah kamu ragu-ragu jika kekuatan diberikan kepadamu? Anda mengatakan bahwa kami berkolusi dengan setan, tetapi saya bertanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa Divine Abyss dan Myriad Abyss harus dikuasai oleh manusia? Mengapa itu tidak bisa dikuasai setan? Kelangsungan hidup yang terkuat adalah hukum alam. Mengapa saya tidak bergabung dengan ras iblis, jika mereka sangat kuat? Petik 2, Lan Huang hampir serak pada akhir omelannya. Jiang Chen meliriknya dengan sedih. Pemuda lain telah dicuci otak oleh Lightfire, sedemikian rupa sehingga dia sekarang bias terhadap setan. Mustahil untuk menebus seseorang seperti dia, terlepas dari apa yang dikatakan orang. Lan Huang, alasanmu masuk akal di permukaan, tapi itu semua agak tidak masuk akal. Anda mengatakan bahwa saya dilahirkan dalam wibawa dan menikmati sumber daya tanah suci. Apakah itu lelucon? Siapapun yang mengenal saya tahu dari mana saya berasal. Kelahiran saya lebih rendah daripada Anda semua. Kelahiran seseorang mungkin menentukan banyak hal, tetapi ketinggian yang ia naiki bukanlah salah satunya. Kamu mengklaim bahwa Huanger mencuri putrimu, tetapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah putri itu benar-benar keturunan bangsawanmu? Dia saudara perempuan Huanger dan teman lama saya. Apakah kita seharusnya diam saja dan membiarkannya menderita? Dan apakah Anda memperlakukannya seperti seorang putri di tempat pertama? Atau apakah Anda menjajakannya sebagai barang untuk dijual kepada penawar tertinggi? Kau benar tentang satu hal. Survival of the fittest adalah hukum alam di pesawat apapun. Setan yang Anda sembah sangat kuat, tetapi mereka tidak terkalahkan. Mereka seperti belalang yang melahap semua yang mereka sentuh, tetapi mereka tidak memiliki rumah sendiri. Apakah Anda tahu mengapa demikian? Iblis tidak mampu membangun dan berkembang. Mereka hanya bisa menghancurkan. Kamu tidak akan hidup untuk melihatnya, Lan Huang, tapi Myriad Abyss dan Divine Abyss akan berdiri dalam solidaritas melawan iblis. Tanpa diperiksa dan tidak ditahan, mereka hanya membawa kematian dan pembantaian. Petik 2, wajah Lan Huang tidak berdarah, tetapi penghinaan masih tertulis di seluruh wajahnya. Terbukti, Jiang Chen telah gagal membujuknya. Tunggu saja, Jiang Chen. Nenek moyang mengatakan bahwa invasi iblis yang berulang sudah dekat. Divine Abyss akan menjadi milik Demonkin pada akhirnya, dan kamu banyak yang celaka hanya cocok untuk menjadi budak mereka. Hahaha, aku tidak akan ada di sana untuk melihatnya, tapi itu tidak bisa dihindari. Petik 2, Cur kurang ajar. Salah satu bilangan Prima Flora tidak tahan mendengar ocehannya lebih lama. Dia berjalan maju, membanting telapak tangannya ke Lan Huang, segera mengurangi anak itu menjadi genangan darah. Sekte dan faksi, dengarkan. Teriak nenek moyang Eternal. Semua anggota dan muridmu harus menjalani tes darahmu. Myriad Abyss tidak bisa mentolerir sisa iblis. Petik 2, setelah pengkhianat itu ditangani, pembersihan musim semi dilakukan. Ada banyak jarahan di pangkalan, ramuan roh, harta, dan berbagai macam sumber daya lainnya.
Para Empirean dan Dewa yang menyerah juga menghitung, dengan cara tertentu. Jiang Chen tidak menyentuh semua itu, meninggalkan semua ke Tanah Suci. Semua keputusan ilahi telah diperoleh sebelumnya membuat hal-hal ini di sini banyak kurang menarik. Akhirnya, pemberontakan yang menghancurkan itu berakhir. Terlepas dari apa yang diperoleh beberapa saat yang lalu, tidak ada yang dalam suasana hati yang baik. Setelah semua Tanah Suci memiliki jumlah yang bervariasi hilang dan personil. Tanah Suci yang telah lama diduduki sangat terluka. Pembangunan kembali akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Setiap Tanah Suci kembali ke rumah mereka, dan faksi tingkat kedua dan ketiga menerima kebebasan mereka kembali. Atas undangan leluhur abadi yang tak henti-hentinya, Jiang Chen kembali ke Tanah Suci bersamanya. Tanah Suci abadi adalah satu-satunya di antara 10 yang belum ditempati. Divine Kasyapa telah menahan gelombang penjajah paling awal, dengan Jiang Chen melangkah masuk untuk mengambil kelonggaran di babak kedua. Ketika Lightford datang sendiri, pertempuran ketiga benar-benar mengusirnya dengan menawarkan perlawanan signifikan. Nenek moyang Eternal sangat berterima kasih kepada Jiang Chen karena menjaga keamanan Tanah Suci. Prime pertama sangat terkesan. Perdana kedua cukup bodoh untuk mengeluh secara pribadi kepada nenek moyang tentang fakta bahwa Jiang Chen tidak akan berbagi dekrit ilahi dengan mereka, tetapi leluhur itu memotongnya sebelum dia bisa mulai. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menawarkan bantuan yang relevan sama sekali dalam memukul mundur musuh atau membunuh dewa-dewa mereka? Tanyanya dengan dingin. Tidak, gumam perdana kedua. Dia ingin mengatakan sebaliknya, tetapi kebohongan itu terlalu terang-terangan. Jika tidak, mengapa dia harus memberimu barang rampasannya? Jiang Chen memerintahkan lapangan untuk keseluruhan kampanye kami melawan Lightford. Tidak ada seorang pun di Tanah Suci yang berani menentang pengumpulan sebagian besar keputusan ilahi. Apakah Anda tahu mengapa? Leluhur Eternal mendesak. Comments for chapter 2122. Sovereign of the Three Realms, chapter 2123. Bab 2123. Sikap nenek moyang suci. Perdana kedua terdiam. Jiang Chen bahkan tidak perlu repot dengan 10 Tanah Suci. Kenapa dia peduli dengan seseorang seperti orang biasa? Aku akan memberitahu kamu jika kamu masih tidak tahu situasi. Jiang Chen sendirian mengubah gelombang pertempuran. Tanpa dia, 10 Tanah Suci sudah akan hancur berantakan. Dalam hal ini, siapa yang berani menentangnya mengklaim apa yang menjadi haknya? Siapa yang berhak melakukannya? Petik 2. Nenek moyang Eternal mencela dengan dingin. Apakah Anda pikir Jiang Chen masih pria muda yang bisa Anda pesan? Anda lebih baik mengubah cara Anda memperlakukannya, atau dia dapat mengambil gelar Anda dari Anda dengan beberapa kata. Apakah kamu mengerti? Perdana kedua berkeringat dingin. Dia tahu Jiang Chen baik, tapi dia tidak mengharapkan sikap sabar nenek moyang terhadap jenius muda. Itu tidak hanya berasal dari penghargaan atau penghargaan terhadap bakat, tetapi dari kewaspadaan atau bahkan ketakutan. Menyadari bahwa dia terlalu keras, nenek moyang itu menghela nafas dengan lembut. Aku mungkin sudah berlebihan, tapi itu demi dirimu sendiri. Jiang Chen telah sepenuhnya melebarkan sayapnya. Bahkan saya harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Mengingat kekuatannya dan 3 binatang suci di bawah komandonya, bahkan aku tidak bisa menghentikannya dari apapun yang ingin dia lakukan. Kasyapa juga merupakan salah satu dari pembantu yang kuat. Sejumlah pembudidaya ilahi yang baik juga menjanjikan kesetiaan mereka setelah pertempuran. Satu-satunya hal yang menghentikan Jiang Chen meninggalkan kami adalah hubungan kami sebelumnya. Jika kamu menghancurkan sedikit keterikatan yang dia miliki terhadap Tanah Suci dengan memulai permusuhan dengannya, dia akan memperlakukan kita sebagai orang asing. Petik 2. 10 Tanah Suci telah lama menjadi penguasa tinggi. Eksekutif senior seperti perdana kedua digunakan untuk menjadi lebih unggul daripada orang lain. Meskipun Jiang Chen telah memainkan peran penting dalam resolusi pemberontakan, masih sulit baginya untuk mengenali fakta bahwa jenius muda telah menjadi lebih berpengaruh daripada dirinya. Dia tidak senang dengan Jiang Chen sejak saat pemuda itu diperkenalkan ke Tanah Suci oleh Si Junin, menyalahkan pendatang baru karena mendapat sorotan dari para jenius muda lainnya. Sui Chen, khususnya, telah kehilangan tempatnya karena Jiang Chen, dan dia termasuk dalam golongan perdana kedua. Itulah mengapa perdana kedua tidak bisa melepaskan keluhannya untuk pemuda itu. Oleh karena itu, dia terus memukul kepala dengan Jiang Chen. Kata-kata nenek moyang itu adalah tongkat ke kepala. Dia tiba-tiba menyadari betapa dia belum dewasa. Jika Jiang Chen telah melakukan pelanggaran pribadi, perdana kedua akan lama kehilangan gelarnya. Lebih penting lagi, itu adalah jenius muda yang telah menjadikan Eternal kepala aliansi. Jika mereka berselisih dengan Jiang Chen, Eternal tidak akan lebih dari Tanah Suci lainnya. Dengan kata lain, kepentingan strategis anak itu bahkan melebihi kepentingan leluhurnya.
Mereka telah berinvestasi di Jiang Chen, tetapi kemajuan pemuda itu jauh melampaui imajinasi mereka. Berpikir keras tentang itu, nenek moyang menyimpulkan dengan melemparkan tembakan perpisahan ini. Dia tidak tertarik membuang-buang napas lebih jauh. Jika perdana kedua menolak untuk melihat alasan, Tanah Suci akan dengan senang hati menyingkirkan pria itu. Jiang Chen adalah yang tak tergantikan. Tidak ada pilihan sama sekali. Jiang Chen tidak keberatan dengan sikap prima kedua. Dia sudah meramalkan reaksi pria itu, tetapi dia tidak perlu lagi peduli dengan pendapat orang lain. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Nenek moyang Eternal mencari Jiang Chen. Dia dengan bijak tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang keputusan ilahi atau perdana kedua, tetapi sebaliknya meminta Jiang Chen untuk pendapatnya tentang Si Jumin. Penatua Ziju telah membantu Anda dan memberikan kontribusi besar, Jiang Chen. Saya berencana untuk menjadikannya prima keempat. Bagaimana menurut Anda? Nenek moyang tahu Si Jumin adalah ikatan antara Tanah Suci dan Jiang Chen. Mereka harus mendapatkan sisi baik tetua untuk tetap dalam kemurahan hati Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut. Apa yang Penatua Ziju pikirkan? Dia tidak terlalu antusias. Si Jumin bersumpah untuk mengambil sisi Jiang Chen. Tidak peduli seberapa tinggi status yang diberikan padanya di Tanah Suci, dia akan menjadi orang kepercayaan Jiang Chen terlebih dahulu. Selain itu, Si Jumin telah menerima dekrit ilahi dari Jiang Chen. Dia akan naik ke keilahian cepat atau lambat. Judul perdana keempat akan di bawahnya. Penatua Ziju tidak pernah terkenal karena ketenarannya. Dia tidak memperjuangkan kekuatan pribadi. Saya ingin mengambil keputusan sendiri. Nenek moyang berusaha membuat Jiang Chen bahagia melalui Si Jumin. Kamu yang bertanggung jawab atas Tanah Suci, tapi lebih baik tanyakan pada sesepuh itu sendiri. Tentu, aku akan bertanya padanya. Nenek moyang itu tidak bodoh. Jiang Chen telah mengemukakan pendapat Si Jumin beberapa kali. Dia tidak akan mengabaikan itu. Segala sesuatunya diselesaikan saat ini di Myriad Abyss, Venerated Forefather. Saya berencana untuk kembali ke wilayah manusia besok dan mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi. Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah saya melakukannya, saya akan pergi ke medan perang Over. Petik 2. Mereka menghadapi kedua iblis dari dalam dan penyerbu dari luar, tetapi Jiang Chen percaya mereka harus memprioritaskan yang pertama. Dia setidaknya ingin mencegah domain manusia dari diseret ke dalam perang melawan setan. Itu selalu menjadi tujuannya, dan nenek moyang tahu juga. Dia berharap Jiang Chen akan pergi ke medan perang dunia luar sesegera mungkin, tapi dia tidak akan memaksa pemuda itu. Dia mengangguk. Kalau begitu aku berharap semoga beruntung. Yang mengejutkan leluhur itu, Si Jumin menolak tawaran itu untuk menjadi Perdana Menteri keempat, menunjukkan sedikit minat. Nenek moyang yang sangat heran tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda akan menjelaskan alasan Anda, Penatua Ziju? Si Jumin tidak berusaha mencari alasan. Dia menjelaskan, Jiang Chen memberi saya sesuatu untuk mengejar bela diri saya beberapa waktu yang lalu, yang mulia Forefather. Saya ingin mengambil kesempatan untuk naik ke alam ilahi. Karena itu, saya belum dapat melayani Tanah Suci dengan baik. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Petik 2. Alam ilahi. Nenek moyang mulai, seolah mengingat sesuatu, matanya melebar karena terkejut. Apakah Jiang Chen memberi Anda sumber daya untuk dunia ilahi? Ya, dia memberiku dekrit ilahi. Saya telah menyempurnakannya dan membuat kemajuan yang bagus. Si Jumin menambahkan dengan sungguh-sungguh, saya harap Anda akan merahasiakannya untuk saya, yang mulia Forefather. Petik 2. Nenek moyang masih belum pulih dari shock. Dia tidak menyangka Jiang Chen akan melakukan itu. Comments for chapter 2123. Sovereign of the Three Realms, chapter 2124. Bab 2124. Kembali ke domain manusia, nenek moyang Eternal tidak bisa lebih terkejut. Dia mengira Jiang Chen tidak akan membagikan dekrit ilahi, tetapi sebenarnya, pemuda itu telah membagikan sebagian secara pribadi. Dan tidak untuk salah satu bilangan prima, tapi Si Jumin. Si Jumin mungkin menjadi figur di Eternal, tapi dia bukan tandingan dari ketiga primes dalam status. Namun, Jiang Chen telah memilih untuk memberikan keputusan kepadanya. Implikasinya jelas. Jenius muda yang paling dipercayai Si Jumin. Nenek moyang Eternal tidak sebal atau cemburu, tapi sedikit menyesal. Dia gagal menunjukkan Jiang Chen cukup kejujuran dan rasa hormat. Dia memang menjunjung tinggi Jiang Chen, tetapi sampai taraf tertentu, dia telah menggunakan pemuda itu. Dia gagal membuat Jiang Chen merasa di rumah. Itulah kesalahan dan kehilangan mereka. Nenek moyang berduka atas kesempatan yang hilang. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Si Jumin dengan sungguh-sungguh.
Mungkin saya harus memanggil Anda Brother Shiju dalam 1 atau 2 tahun, Penatua Shiju. Saya telah melihat apa yang telah Anda lakukan untuk Tanah Suci. Anda adalah satu dari sedikit yang benar-benar memiliki kepentingan terbaik Tanah Suci di hati. Anda menemukan kami Jiang Chen, yang cukup besar sendiri. Sangat memalukan bahwa Tanah Suci gagal memanfaatkannya sebaik mungkin. Petik 2. Bukankah Tanah Suci sudah cukup baik? Tanya Zi Jumin. Jiang Chen memainkan peran penting dalam pertarungan kami melawan Lightford, dan dia membantu kami menjadi kepala aliansi. Apalagi yang diharapkan Tanah Suci darinya? Petik 2. Nenek moyang itu menghela nafas. Bukan itu yang aku maksud. Saya mengatakan bahwa kami telah gagal membuat Jiang Chen merasa diterima. Apa yang dia lakukan untuk kita semua adalah karena rasa kewajiban. Ini berbeda dari apa yang dia lakukan untuk Regal Pil Palace dan Velurium Capital. Itu adalah rumahnya, dan dia melindungi mereka seperti dia akan keluarganya. Petik 2. Zi Jumin tidak menyuarakan keluhan di hatinya. Dia ingat bagaimana yang lain mengkritik dan mencela dia ketika dia pertama kali membawa Jiang Chen ke kubu Eternal. Jiang Chen belum menerima perawatan yang layak diterima seorang jenius top. Dia harus menjalani persidangan, menderita provokasi, dan berurusan dengan sumber daya yang terbatas. Tanah Suci bahkan telah mencoba untuk tawar-menawar dengannya. Ketika Jiang Chen berjuang Xiao Zong untuk Yan King Huang, Tanah Suci tidak segera memberikan dukungan penuh. Baru setelah penampilannya yang luar biasa, Tanah Suci mempelajari pelajarannya dengan terlambat dan mengangkat panji dukungan. Karena itu tidak realistis mengharapkan Jiang Chen untuk mempertimbangkan Tanah Suci sebagai rumahnya. Namun, Zi Jumin menyimpan pikirannya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan itu karena tidak ada yang mengubah masa lalu. Jiang Chen sekarang bisa bertarung bahkan dengan 10 Tanah Suci sendiri. Dia tidak punya alasan untuk peduli tentang apa yang Eternal inginkan. Fakta bahwa Jiang Chen telah melakukan begitu banyak hal untuk Tanah Suci adalah bukti karakternya. Akan serakah dari mereka untuk meminta lebih banyak. Nenek moyang Eternal cepat mengakui kesalahannya. Itu semua karena medan perang Offworld. Jika saya tidak sibuk, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamatinya dan memberinya perhatian yang layak diterimanya. Mungkin saat itu dia akan lebih terikat pada Tanah Suci. Apa yang kita miliki sekarang sudah cukup baik. Petik 2. Zi Jumin tersenyum tipis. Ya, kami beruntung dibandingkan dengan Tanah Suci lainnya. Suka Jiang Chen adalah berkah. Fokus pada kultivasi Anda. Saya berharap dapat melihat Anda menjadi pemupuk ilahi lainnya di abadi. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang jujur. Terima kasih atas kata-kata baikmu, nenek moyang, ungkap Zi Jumin. Bawahan ini akan melakukan yang terbaik. Jiang Chen menghabiskan beberapa waktu untuk mengurus beberapa bisnis yang belum selesai di Eternal. Pada saat yang sama, dia memanggil Sisuan dan mengangkat merek budak pil padanya. Kamu mempermalukan abadi dan menyebabkan kematian salah satu tetua kita, Sisuan. Perbudakanmu adalah cara bagimu untuk menebus kejahatanmu. Sekarang setelah 10 Tanah Suci telah membentuk aliansi, tidak pantas bagimu untuk tetap di sini. Saya berpapasan dengan si King Lu di Pulau Sunplane. Keluarga Anda memang penuh dengan talenta hebat. Anda bebas pergi sekarang. Nasib Anda ada di tangan Anda. Petik 2. Kehidupan di Tanah Suci abadi itu sangat biasa-biasa saja. Pukulan terbesar dari semuanya adalah yang psikologis. Sisuan pernah menjalani kehidupan yang bebas dari tantangan, menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Dia baru menyadari bahwa ada orang yang lebih baik daripada dia. Merefleksikan ketidaktahuan sebelumnya dan pengetahuan bahwa ia tidak akan pernah lagi mencapai ketenaran dalam kehidupan ini, mentalitasnya berubah lagi dan lagi. Dia bingung sekarang ketika Jiang Chen membebaskannya. Apa? Kamu tidak ingin pergi? Jiang Chen tersenyum samar. Sisuan menatapnya tajam dan menangkupkan tangannya. Dikatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen adalah pria muda yang luar biasa. Aku pasti bisa melakukan yang lebih buruk daripada dikalahkan olehmu. Karena Anda menawarkan saya kebebasan, saya tidak akan menolak kesempatan itu. Pamitan, pelajaran akan tetap berlaku. Sisuan pasti akan lebih tertutup dan mandiri sekarang. Bahkan jika dia tidak, itu tidak masalah bagi Jiang Chen. Seseorang seperti dia tidak menimbulkan ancaman. Ada juga beberapa orang lain yang harus diselesaikan Jiang Chen terlebih dahulu. Dia menerima sekelompok pelayan dari seleksi jenius di Pulau Sunplane. Mereka adalah orang-orang yang dapat diandalkan yang tidak ada hubungannya dengan Lightford. Beberapa dari mereka dia punya harapan tinggi. Dengan waktu yang cukup, mereka memiliki potensi untuk menjadi hebat. Sayangnya, keadaan tidak memberi Jiang Chen banyak waktu untuk mengolahnya. Tetap saja, dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja di perangkat mereka sendiri. Mereka tidak akan membantu dalam pertempuran dulu karena kultivasi mereka mencegah mereka dari bergabung dengan perkelahian penting.
kultivator ilahi yang telah menyerah kepada Jiang Chen, di sisi lain, akan dapat memberikan kontribusi besar. Yu Gong, Su Yigu, Lan Tianhao, dan 4 pembudidaya ilahi yang menyerah kemudian akan berjuang untuk Jiang Chen di masa mendatang. Jiang Chen membentuk mereka menjadi satu tim, menjadikan Lan Tianhao kapten dan Yu Gong serta Su Yigu sebagai wakil kapten. Hari berikutnya, Jiang Chen pergi bersama orang-orangnya melalui Starfate, menuju domain manusia. Mereka mencapai Winterdraw dalam sehari. Luce dan yang lainnya yang ditempatkan di pulau itu telah melakukan pekerjaan mereka dengan mengagumkan. Wilayah di sekitar Winterdraw, termasuk Rejuvenation dan Tritaland, telah diintegrasikan ke dalam Winterdraw, membentuk faksi lokal yang solid. Blue Smoke lebih jauh dari Winterdraw, dan Jiang Chen tidak berniat untuk memperluas jangkauannya sejauh itu. Selain itu, tidak ada masa depan untuk Blue Smoke. Itu akan dibagi dan diklaim oleh 10 tanah suci cepat atau lambat. Dia tidak ingin terlibat dan dikritik karena tamak. Comments for Chapter 2124. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2125. Bab 2125. Menembus Empyrean tingkat ke-9. Tidak banyak yang mengganggu Jiang Chen di jalan. Dia mampu fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Tujuannya jelas. Dia ingin naik ke Empyrean tingkat 9 dan mengambil kesempatan untuk mendorong keilahian sesegera mungkin. Hari itu tidak bisa datang cukup cepat. Tidak sulit baginya untuk melakukannya. Dengan esensi kehidupan dari para kultivator ilahi yang dia peroleh, dia mampu meningkatkan kultivasinya tanpa banyak kesulitan. Begitu dia menginjakan kaki ke Felurium Capital, dia punya perasaan bahwa dia akan membuat terobosan. Dia kembali ke Gunung Merak Suci sebagai persiapan. Berita kepulangannya menyebar melalui wilayah manusia. Semua orang terkejut mendengar bahwa Jiang Chen naik ke Empyrean tingkat 9, yang merupakan sesuatu yang oleh anggota domain manusia bahkan tidak berani diimpikan. Level itu sudah menjadi pemandangan langka sejak zaman kuno. Bahkan para ahli Empyre yang tertutup sebagian besar berada di Empyrean awal atau pertengahan. Tak satu pun dari mereka bahkan mencapai Empyrean tingkat lanjut. Sebagai perbandingan, Jiang Chen naik ke Empyrean tingkat 9 setelah 2 perjalanan ke Myriad Abyss. Tidak dapat disangkal bahwa ia telah menjadi pemimpin tertinggi dari wilayah manusia. Tidak ada seorang pun di 8 daerah atas, daerah tengah, dan daerah bawah yang bisa mempertanyakan statusnya sebagai penguasa domain manusia. Domain manusia tidak lagi perlu memakai keriuhan besar tentang kekuatan mereka. Bahkan sekte tingkat pertama dari 8 daerah atas tidak cocok untuk Felurium Capital. Sekarang ada banyak bakat di ibu kota selain Jiang Chen, termasuk bawahan lamanya dan faksi yang berbeda di ibu kota. Kekuatan keseluruhan dari domain manusia terus meningkat, tetapi kemajuannya paling dramatis di Felurium. Penggarap Empyrean tidak lagi menjadi minoritas dalam domain. Jiang Chen bisa melihat perubahan untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, domain tersebut gagal dibandingkan dengan Myriad Abyss dalam hal fondasi dan kekuatan. Meskipun penambahannya akan memberikan domain manusia keunggulan atas Myriad Abyss, kekuatan kolektif domain itu masih lebih rendah. Itu tidak akan berubah meskipun Jiang Chen bisa mengalahkan 10 tanah suci. Bahkan Felurium Capital, faksi paling kuat dari domain tersebut, tidak ada tandingannya dengan 10 negeri suci manapun. Jiang Chen memanggil bawahannya di ibu kota untuk memperkenalkan mereka kepada bawahan barunya. Ini mengejutkan semua orang di ibu kota untuk melihat dewa yang melayani Jiang Chen dengan kepala tertunduk. Mereka tahu Jiang Chen adalah seorang jenius muda yang luar biasa, tetapi ini masih di luar imajinasi mereka. Terlepas dari pertumbuhan mereka, para pembudidaya ilahi masih menjadi legenda bagi mereka. Semua orang, bagus bahwa domain manusia telah menjadi jauh lebih kuat selama beberapa tahun terakhir. Dengan siklus umpan balik yang positif, kami pasti akan mengejar ketinggalan dengan Myriad Abyss setelah 1000 tahun. Namun, ini adalah saat yang sulit. Kami tidak punya 1000 tahun. Kami bahkan mungkin tidak memiliki 10. Menurut perkiraan saya, setan akan menyerang dalam waktu dekat. Untungnya, ada formasi kuno, formasi hebat jiwa surgawi, yang melindungi wilayah manusia. Saya telah menemukan cara untuk mengaktifkannya kembali dan telah menyiapkan batu roh yang diperlukan. Saya berencana untuk melakukannya bulan ini. Setelah formasi diaktifkan, itu akan memisahkan tanah tandus di mana setan disegel dari domain manusia. Iblis harus mengambil jalan memutar panjang di sekitar benua untuk mencapai kita, yang memberi kita perlindungan besar. Kami tidak akan lagi menjadi target pertama iblis. Petik 2. Semua orang senang dengan berita itu. Wilayah manusia jauh sekali dari sebelumnya. Orang-orang tidak menghindar untuk mengangkat topik tentang iblis. Jiang Chen telah lama memberi perintah pada Felurium untuk menyebarkan berita tentang invasi iblis yang akan datang.
Pengingat yang terus-menerus menanamkan dalam semua pikiran rasa urgensi. Itu juga mengapa domain manusia meningkat dengan sangat cepat. Tidak ada yang ingin menjadi tak berdaya ketika iblis menyerang. Tuan Muda Chen, seberapa kuat iblis-iblis itu? Tanya Mo Shuang, teman lama Jiang Chen. Sebagai seseorang yang hampir mencapai empyrean tingkat lanjut, ia termasuk di antara para pembudidaya top dalam wilayah manusia. Jiang Chen mendesah samar, sejujurnya, aku tidak bisa memberitahumu. Tidak ada bukti yang memberitahu kita seberapa kuat iblis kuno itu. Namun, kami bertarung melawan Raja Iblis di Myriad Abyss. Dia adalah seorang kultivator pertengahan ilahi dan seorang pejuang perkasa. Beruntung kami bisa membunuhnya. Petik 2, Mitrana Ilahi. 3 kata itu sangat mengejutkan semua yang berkumpul. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya setan itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah ada pembudidaya manusia yang sekuat itu dalam wilayah manusia purba. Apakah iblis benar-benar ras yang tangguh, Tuan Muda Chen? Tanya Kaisar Coiling Dragon dengan senyum sedih. Dia bukan lagi seorang kultivator kaisar yang hebat, tetapi seorang kaisar yang hebat. Mungkin mereka bahkan lebih tangguh dari yang kita harapkan. Tapi jangan panik, tidak peduli seberapa kuat iblis-iblis itu, mereka telah gagal menaklukkan benua pada zaman kuno. Kali ini, mereka tidak akan lebih baik daripada saat mereka berada di puncak. Kami memiliki peluang memenangkan perang ini. Petik 2, Jiang Chen memberi mereka kenyamanan. Jika dia tidak pergi ke Myriad Abyss, wilayah manusia akan seperti telur berlari melawan batu ketika menghadapi pasukan iblis. Bahkan dalam keadaan lemah, dia berspekulasi bahwa setan setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada Myriad Abyss. Tanpa Jiang Chen, kekuatan domain manusia paling banyak adalah 1/100 dari ras iblis, atau bahkan kurang. Itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Teruslah berkultivasi. Setelah formasi diaktifkan, domain manusia akan menjadi tempat teraman ketika iblis menyerang. Petik 2, solidaritas bukan masalah dalam wilayah manusia, dan orang-orang menghormati otoritas Jiang Chen. Satu-satunya masalah adalah seberapa lemah semua orang selain dia. Comments for Chapter 2125. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2126. Bab 2126. Percakapan antar saudara, ayah. Di gunung belakang Gunung Pivot Suci, seorang gadis muda cantik melemparkan dirinya ke arah Jiang Chen. Itu adalah putrinya Dan Fei, Nianer. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh sedikit lebih. Dia sekarang seorang wanita muda yang menawan, berjingkrak-jingkrak seperti anak rusa yang bersemangat. Wajahnya yang seperti boneka menyerupai wajahnya dalam beberapa fitur. Kepahlawanan Jiang Chen yang biasa berubah menjadi sentimen dan kasih sayang begitu dia melihat putrinya. Dia selalu merasa bahwa dia berutang banyak padanya. Kau sangat tinggi, Nianer, katanya hangat. Dia telah melewatkan hampir setiap tahap dalam perkembangannya. Dia sudah sangat dekat dengan kedewasaan. Meskipun dunia Daois bela diri tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang tidak berkultivasi, ia menyesali ketidakhadirannya di masa kecilnya. Kelembutan di mata Jiang Chen hampir terlihat. Nianer memegangi wajah ayahnya di tangannya, bergumam. Ayah, ibu bilang kamu sudah bekerja sangat keras. Anda adalah ayah yang paling pekerja keras dan terhebat di dunia. Benarkah itu? Perasaan hati Jiang Chen bergetar. Apakah dia hebat? Sebagai seorang ayah, itu tidak selalu benar. Nianer, kamu sudah tumbuh sangat dalam sekejap mata. Apakah kamu membenci saya karena tidak bisa menemanimu selama ini? Petik 2, mata Nianer memerah, tetapi dia menahan air matanya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu ibu itu benar. Anda bekerja keras untuk seluruh dunia, ayah. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dengan keluarga kecil kami, maka keluarga yang lebih besar yaitu dunia ini tidak akan ada. Jiang Chen tercengang. Bagaimana putrinya sadar akan semua ini? Hehe, Mama mengajariku untuk mengatakan itu. Secara pribadi, saya benar-benar ingin Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan saya, jika Anda bisa. Hati Jiang Chen sakit lagi. Dia akan menjawab ketika serangkaian langkah kaki yang familiar terdengar di belakangnya. Meskipun sudah berapa lama dia mendengar mereka, dia mengenali mereka sebagai saudara perempuannya. Ayo keluar, King Xuan. Mata Nianer yang berbinar-binar bersinar dengan sukacita. Bibi, apakah itu kamu? Gadis itu telah tumbuh sangat dekat dengan Su King Xuan selama bertahun-tahun. Bibi dan keponakannya hampir tak terpisahkan di Gunung Pivot Suci. Usia mereka cukup dekat sehingga di dunia bela diri Dao, mereka mungkin juga bersaudara. Aku tahu kamu akan berada di sini berpegang teguh pada ayahmu, gadis kecil. Jawab King Xuan dengan teguran pura-pura yang penuh dengan cinta yang menyayangi. Ayah, Bibi selalu menemaniku setiap hari sejak kamu pergi. Saya telah belajar banyak darinya.
Nianer berbicara dengan gembira kepada bibinya yang tercinta, menarik lengannya seperti seekor burung yang setia. Jiang Chen tersenyum kecil. Terima kasih telah melakukan begitu banyak atas nama saya, King Xuan. Aku tumbuh tanpa ayah juga. Saya tahu bagaimana perasaan Nianer. Anda harus mengukir waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Itu juga akan mencakup keinginanku sebagai bibinya. Su King Xuan membelai kepala Nianer dengan lembut. Ada berita tentang kakak kedua Anda? Tanya Jiang Chen. Su King Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Kami telah mengirimkan poster-posternya ke setiap faksi. Mereka semua telah dihubungi bahwa kami sedang mencarinya. Domain manusia terlalu besar. Saya tidak mendengar apa-apa. Petik 2. Saya belum pernah mendengar apapun di Pulau Myriad Abyss, dan saya telah melakukan perjalanan jauh dan luas di sana. Jiang Chen mendesah pelan, lalu berbalik lebih optimis. Tetap saja, aku percaya bahwa kita bertiga akan bertemu kembali suatu hari nanti. Kakak kedua Anda akan kembali dengan selamat, meskipun kami tidak tahu di mana dia sekarang. Petik 2. Dia tidak tahu alasan dia merasa seperti ini. Dia belum pernah melihat saudara laki-lakinya ini, tetapi nalurinya mengatakan bahwa dia akan kembali kepada mereka meskipun dalam perjalanan yang sulit. Dia dilahirkan di bawah bintang yang sama dengan King Xuan. Dia bisa mengandalkan berkatnya sendiri. Saudaraku, tidak ada orang luar di sini. Apakah Anda pikir wilayah manusia benar-benar dapat menangkis invasi setan? Su King Xuan bertanya dengan cemas. Jiang Chen menjawab dengan pasti, tanpa ragu-ragu. Tentu saja, King Xuan, itulah tepatnya perjalananku ke Myriad Abyss. Mengaktifkan kembali formasi untuk menjadi penghalang bagi wilayah manusia. Petik 2. Seberapa yakin Anda tentang mampu untuk menariknya keluar? Su King Xuan berbicara langsung kepada kakaknya. Aku semua tapi tertentu. Jiang Chen tidak dalam kebiasaan berbohong. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mensimulasikan hasil beberapa kali. Baiklah, baiklah. Dapatkah setan tidak menembus sama sekali setelah itu di tempat itu? Tanya Su King Xuan lagi. Formasi ini sangat kuat, tetapi jelas tidak bisa dipecahkan. Namun, saya memiliki beberapa alasan untuk percaya bahwa setan tidak akan memilih untuk mencobanya. Pertama, biaya untuk mencoba sesuatu seperti itu terlalu tinggi dalam hal waktu dan sumber daya. Kedua, tidak ada satu suku pun dari Demonkin yang dapat mematahkan formasi sendiri, dan itu tidak realistis untuk mengharapkan kerjasama sepenuh hati antara banyak suku. Mereka akan menyerang domain lain sebagai gantinya, memberi domain manusia banyak waktu untuk bersiap. Saya tidak bisa menjamin keamanan mutlak kami, tetapi saya bisa mengatakan bahwa kami tidak akan menanggung beban serangan mereka. Medan perang utama akan berada di tempat lain. Petik 2. Jika sebuah domain berfungsi sebagai situs medan perang, itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi penghuninya. Justru karena alasan inilah wilayah manusia telah sangat menderita di zaman kuno. Faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar hancur dalam proses perjuangan kuno, tidak dapat meneruskan warisan mereka sama sekali. Su King Xuan tampak agak senang dengan jawaban ini. Saudaraku, aku tahu aku tidak terlalu menerima kamu di masa lalu. Namun sekarang, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling saya hormati di seluruh dunia. Aku bangga memiliki kamu sebagai kakakku. Petik 2. Nianer juga bangga pada ayah. Gadis yang lebih muda itu menyela dari samping. Jiang Chen terkekeh. Mengesankan gadis suci King Xuan tidak mudah. Su King Xuan memeriksanya dengan agak serius. Kamu selalu menciptakan keajaiban, saudara. Saya harap Anda dapat menghasilkan yang lain dalam kepemimpinan domain manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Petik 2. Tidak perlu bagi Jiang Chen untuk menjawab. Mata dan tindakannya memberitahu semuanya. Pria muda itu memandangi putrinya, lalu pada adik perempuannya. Pikirannya berkelana ke keluarganya, pertama orang tuanya, lalu kerabatnya yang lain. Tekadnya menjadi semakin tegas. Dia akan mendirikan penghalang bagi wilayah manusia untuk menyingkirkan iblis dari tanah kelahirannya. Formasi luar biasa dari pemurungan jiwa surgawi perlu diaktifkan sesegera mungkin. Comments for Chapter 2126. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2127. Bab 2127. Mewarisi 6 istana, ada satu tugas penting terakhir yang harus diselesaikan sebelum dia mengaktifkan formasi besar jiwa surgawi. Nasib Velurium Capital bergantung padanya. Bahkan, seluruh domain manusia juga melakukannya. Pemerintahan kota Jiang Chen dimulai dengan 6 istana warisan pagoda. Setiap perampokan telah menghadiahinya dengan tampan dalam segala hal. Hanya satu dari 6 istana yang tersisa sebelum dia berada di rahasia besar. Kebenaran pagoda Velurium kuno akan dibeberkan kepadanya, termasuk catatan potensial dari perang penyegelan iblis kuno. Dengan demikian,
Lulus ujian istana ke-6 adalah prioritas. Tuan Muda Velurium telah melewati 5 istana pertama dengan sedikit kesulitan, jika ada sama sekali. Dia telah dicoba dan diuji, ya, tetapi bakatnya sudah lebih dari cukup untuk mengatasi semuanya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chen telah mencapai prestasi yang tak tertandingi sejak zaman dahulu. Dia telah melampaui era kuno itu. Dia ingat semua wali senior. Master Peng, Venerated Sky Soarer, Grand Marquis, Divine Maid, dan Old Pilrune. Masing-masing dari mereka berbeda dalam kepribadian, tetapi semuanya dapat diandalkan dan tulus. Siapa, atau apa, yang akan dia temukan di istana ke-6? Apa yang ditinggalkan Pagoda Velurium untuk memberitahunya? Jiang Chen sangat menantikan kesimpulan. Dia berharap bahwa Master Pagoda telah meninggalkan petunjuk dan artefak sejak saat itu, agar dia dapat belajar dan mendapatkan apa yang diperlukan untuk menang atas gerombolan setan. Jika tidak, domain manusia saat ini tidak memiliki catatan yang sedikit pun. Aku harap 6 istana warisan juga tidak mengecewakanku kali ini. Ini adalah pemikiran yang ada di benaknya saat dia memulai. Istana keempat membutuhkan Empyrean awal, sedangkan yang kelima, pertengahan. Jiang Chen telah melewati keduanya dengan kehalusan mentega. Istana ke-6 menyerukan kerajaan Empyre maju. Semakin tinggi level, semakin baik. Jiang Chen adalah Empyrean tingkat 9 sekarang dan satu langkah lagi dari membobol keilahian tertinggi. Secara teori, istana ke-6 tidak akan menimbulkan tantangan baginya. Setelah persiapan yang cepat, dia diam-diam memasuki Pagoda Velurium. Mengaktifkan segel ruang waktu ke-6 istana, ia merasa dirinya dipindahkan ke ruang yang berbeda. Jantungnya setenan kolam genangan air. Dia cukup akrab dengan bagaimana istana menggerakkannya. Tidak ada alasan untuk khawatir. Saat energi yang membawanya ke sini perlahan-lahan menghilang, Jiang Chen melangkah ke tanah yang kokoh sekali lagi. Visinya bersih, dia melihat bahwa dia telah memasuki dunia yang berbeda. Sesuatu mengejutkannya, matanya melebar. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menyentuh apa yang dilihatnya melayang di udara. Hujan gerimis lembut. Dia benar-benar bisa merasakan tirai tipis curah hujan cair. Bagaimana mungkin ada hujan di sini? Bukankah 6 istana seharusnya tertutup di ruang mereka sendiri? Mengapa akan ada cuaca? Jiang Chen menemukan wahyu yang luar biasa. Kabut-kabut menembus bidang pandangnya sejauh mata memandang. Memalingkan pandangannya ke bawah, dia melihat jalan berumput di bawahnya. Pohon-pohon di sekitar tumbuh, tanda awal musim semi. Ini tidak mungkin, kan? Jiang Chen bahkan lebih tercengang. Belum musim semi ketika dia memasuki istana. Apakah musimnya sendiri sudah berubah? Atau sudah banyak waktu berlalu selama proses transportasi? Tidak, yang terakhir sepertinya tidak mungkin. Dia perlu sekejap mata untuk sampai ke sini. Dia hampir bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, tetapi pemeriksaan inderanya yang cermat mengatakan kepadanya bahwa itu tidak benar. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan. Jiang Chen menuju ke depan di sepanjang jalan kecil. Ada sihir yang menariknya lebih dalam, nada sunyi menyerukan kehadirannya. Tidak ada akhir atau tujuan yang terlihat. Dia berjalan sekitar 2 jam ketika sebuah kolam besar tiba-tiba menghalangi jalannya. Itu dihuni dengan tanaman teratai, baik daun rimbun dan bunga-bunga bersemangat. Beberapa katak melompat-lompat di antara daun dan air, menyebabkan riak setiap kali mereka menyentuh permukaan kolam. Jiang Chen merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia telah berjalan dari musim semi ke puncak pertengahan musim panas. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Tetapi segel ruang waktu di tangannya tidak menunjukkan keganjilan. Ya, dia berada di dalam istana warisan ke-6. Pria muda itu menghela nafas dengan lembut. Tempat ini telah berhasil membangkitkan rasa penasarannya. Misteri apa yang disembunyikan tempat ini? Bagaimana musim bisa lewat ketika seseorang melewati ruang angkasa? Seperti yang diharapkan, sinar matahari musim gugur menabrak bukit lebih jauh di depan. Panen yang melimpah di ladang terdekat mengkhianati sifat musim gugur pemandangan itu. Jiang Chen merasa agak mati rasa pada saat ini. Gambar musiman bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi fakta bahwa mereka tampaknya hidup berdampingan dan saling mengalir di sini sangat nyata. Istana ke-6 jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan sebelumnya. Jiang Chen sadar, dia berpikir sebelum datang ke sini bahwa istana ke-6 akan merupakan kelanjutan dari 5 sebelumnya, meskipun dengan kesulitan yang meningkat. Sepertinya bukan itu masalahnya. Melewati bukit, medan berubah menjadi bukit dan gunung yang naik lebih tinggi. Puncak di kejauhan dihiasi dengan salju musim dingin. Jiang Chen memanjat gunung, berjemur di bawah angin Arktik yang memotong yang mengacaukan semua tentangnya. Dia menutup matanya dalam perenungan meditatif. Pada saat ini, dia adalah satu dengan kekuatan alam yang menakjubkan. Seolah-olah salju murni di sekelilingnya memberikan pelajaran kebijaksanaan yang mendalam. Hahaha,
Aku mengerti. Tiba-tiba, inspirasi muncul. Ini adalah istana ke-6, ranah rahasia, dikendalikan oleh keinginan tuannya sendiri. Matahari dan bulan, musim semi dan gugur. Hidup dan mati dan esensi dari ciptaan itu sendiri, bukankah ini hal-hal di jantung dunia? Apakah istana ke-6 itu mikrokosmos bagi dirinya sendiri? Petik 2. Jiang Chen membuka matanya sekali lagi, melangkah ke hamparan es di depannya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia dekat dengan kebenaran istana ini. Perlahan-lahan, salju di sekelilingnya mulai menyublim menjadi kabut putih. Bahkan, tidak ada yang ada kecuali kabut asap. Dunia telah kembali ke kekacauan primordial, memunculkan perubahan pengalaman dalam hati Jiang Chen saat ia mengalami keagungan keberadaan. Comments for Chapter 2127. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2128. Bab 2128. Segudang perubahan. Embusan angin kencang tiba-tiba membersihkan kabut di depan Jiang Chen. Bentrokan senjata dan melengking kuda perang terdengar di telinganya. Dia sepertinya tiba-tiba mendekati medan perang kuno. Hiruk-pikuk pembantaian dan perjuangan sampai mati melukiskan gambaran yang jelas. Dia memanjat gunung dan memandang lembah di bawah. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran. Sosok-sosok melompat dan jatuh, kuda-kuda tumbuh dan menabrak, anggota badan terbang serampangan. Itu adalah pertempuran antara manusia dan setan. Para pembudidaya manusia mengandalkan formasi dan satu sama lain untuk membela diri mereka sendiri, sedangkan setan menyerang manusia dengan cara yang paling primitif, menggunakan kekuatan kasar untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Jumlah manusia melebihi iblis sekitar 4 kali lipat. Meskipun iblis lebih kuat secara individu, manusia memberikan yang terbaik yang mereka dapat. Meskipun demikian, manusia menderita korban yang lebih besar, menukar 4 hingga 5 milik mereka sendiri untuk membunuh 1 atau 2 setan. Bahkan dengan formasi, para pembudidaya manusia berjuang untuk mengikuti. Tentara berada di ambang kehancuran. Jiang Chen mengerjap tak percaya. Apakah ini ilusi? Bagaimana mungkin ada pertempuran sengit antara manusia dan iblis dalam 6 istana warisan? Adegan di depannya berubah dalam sekejap mata. Tentara sudah pergi. Di tempat mereka ada 2 kelompok kecil yang menyedihkan dikunci dalam perkelahian. Jumlah mereka tidak lebih dari 15. Di satu sisi ada 5 setan kelas berat. Sisi lain adalah sejumlah boneka manusia. Kedua belah pihak terjebak dalam kemacetan. Keduanya sangat kuat. Semua orang setidaknya pertengahan dunia ilahi. Yang terkuat di antara mereka hampir mencapai ranah ilahi yang maju. Pertempuran di tingkat ini bisa menghancurkan bumi, mengaburkan langit, dan meredupkan benda langit. Setiap kali kedua kelompok bertabrakan, Jiang Chen menemukan matanya tertarik pada mereka. Dia hanya melihat perkelahian seperti itu di pesawat surga dari kehidupan masa lalunya. Meskipun para pembudidaya ini tidak akan termasuk di antara yang paling kuat di pesawat surga, pertarungan dengan intensitas ini masih jarang. Jiang Chen terus mengawasi pertempuran, takut ketinggalan detail terkecil. Dia tidak cukup baik untuk ambil bagian, tetapi naluri mengatakan kepadanya bahwa ada alasan untuk ditampilkan gambar ini. Sesuatu tentang pertempuran akan menjadi pelajaran penting baginya. Dia menanamkan semuanya ke dalam hatinya. Adegan itu terus berubah. Pertempuran demi pertempuran disajikan kepada Jiang Chen. Seumur hidup sepertinya berlalu, atau hanya 1 detik. Ruang di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi pantulan sebuah cermin, lalu hancur dengan tiba-tiba. Lingkungan di sekitarnya berubah total. Cahaya yang menyilaukan memaksanya untuk menutup matanya. Ketika akhirnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendapati dirinya berada di sebuah istana mewah yang mewah. Dinding-dinding istana dipagari dengan patung-patung dengan ciri-ciri berbeda, begitu hidup sehingga mereka tampak seperti akan hidup kembali kapan saja. Salah satunya cemberut, satu lagi tersenyum misterius, salah satunya adalah kontemplatif, dan tetangganya sangat ganas. Realisasi menyingsing pada Jiang Chen. Apakah ini istana ke-6 yang asli? Junior Jiang Chen datang untuk memberikan penghormatan ke istana warisan ke-6, katanya. Siapa senior yang bertanggung jawab atas istana ini? Jiang Chen, sebuah jawaban bergulir perlahan, pemilik yang sepertinya baru saja bangun dari tidurnya. Ada jejak kantuk dalam cara pidatonya. Sudah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mencapai istana ke-6. Anda bilang Anda Jiang Chen, bukan? Anda berasal dari ras mana, anak muda? Petik 2. Jiang Chen berhenti. Apalagi yang bisa dia lakukan dalam wilayah manusia? Saya seorang pembudidaya manusia, jawabnya dengan hormat tetapi juga bermartabat. Hanya manusia. Suara itu menekan dengan dingin. Kamu tidak bisa menyembunyikan garis keturunanmu begitu memasuki istana ke-6. Saya bisa melihat mereka sejelas hari. Petik 2. Saya manusia,
Tetapi saya telah mengalami beberapa keadaan yang tidak biasa yang memungkinkan saya untuk menggabungkan garis keturunan dari berbagai ras. Thus, itu menjelaskannya, kamu tampaknya memiliki darah naga sejati. Ya, dan burung vermilion. Dan sesuatu yang lain. Jiang Chen mulai. Dia tidak berharap pria itu bisa mengetahui garis keturunannya hanya dengan melihat. Bahkan dalam kehidupan masa lalunya, dia tahu sangat sedikit di pesawat surga yang mampu melakukan itu. 6 istana warisan lebih dari yang dia harapkan. Meskipun demikian, dia tidak berpikir ada kebutuhan untuk menyembunyikan garis keturunannya. Dia dengan patuh menunggu pria itu berbicara. Desahan samar, pemilik suara itu terdengar melankolis. Apa yang terjadi di dunia luar? Apakah prasasti batas masih berdiri? Petik 2. Memang, tapi mereka rusak, aku Jiang Chen. Sebagian besar dari mereka dalam bahaya runtuh. Apakah meterai setan tetap ada? Tanya suara itu. Memang, tapi itu tidak lebih baik daripada tidak sama sekali. Jiang Chen memberikan tanggapannya dengan tenang. Menurut perkiraan saya, iblis akan pecah dalam 1 atau 2 dekade, atau bahkan lebih cepat. Ah, itu seperti prediksi Divine Velurium. Apakah ini takdir? Apakah iblis ditakdirkan untuk kembali? Petik 2. Jiang Chen membelalakan matanya. Velurium Agung Ilahi. Apakah ini berarti penguasa kuno dari ibu kota Velurium telah menjadi salah satu pemimpin manusia pada saat itu? Apakah dia juga pemilik pagoda? Suara itu bertambah berat. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia mendecakkan lidahnya karena terkejut. Anak muda, kamu sudah mencapai Empyrean tingkat 9, bukan? Jiang Chen merasa geli disebut seorang pemuda. Di dunia biasa, dia telah lama melewati umur untuk menjadi satu. Meski begitu, dia masih relatif muda di dunia bela diri Dao. Betul, saya beruntung memiliki beberapa pertemuan yang memungkinkan saya mencapai titik ini. Petik 2. Pria itu penasaran. Kamu benar-benar pria muda yang aneh. Istana ke-6 hanya membutuhkan penantang untuk berada di Empyrean maju. Sebagian besar akan datang begitu mereka mencapai level ke-7. Mengapa Anda menunggu sampai Anda Empyrean tingkat 9? Apakah Anda terlalu berhati-hati, atau apakah Anda memiliki alasan lain? Petik 2. Jiang Chen tidak berniat untuk berbohong. Aku tidak terlalu berhati-hati. Namun, saya sebaliknya sibuk dan tidak punya waktu luang. Istana ke-6 tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, saya ingin sepenuhnya siap untuk menunjukkan rasa hormat saya. Petik 2. Comments for Chapter 2128. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman harus menolong admin untuk share saja. Terima kasih. See you next time, and bye-bye.